Kembali bersama kami pemirsa dari Majalengka, Jawa Barat. Seorang wanita tewas tertimpa Videotron akibat angin kencang menerjang Videotron hingga roboh. Wanita ini tewas tertimpa Videotron Jumbo saat melintas dengan sepeda motor di perempatan Cigasong, Kota Majalengka. Warga Degarmanah, Banjaran berusia 18 tahun tewas di lokasi berdirinya Videotron. Evakuasi korban dan sepeda motor oleh petugas gabungan berlangsung dramatis setelah korban tertimpa Videotron dengan tinggi 18 lebar 8 meter. Robohnya Videotron yang baru 1 tahun berdiri karena tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Yang saya evakuasi itu korban tertimpa di kepala dan kemungkinan patah di leher serta di pinggul. Korban telah dimakamkan keluarga, sementara penyelidikan robohnya Videotron masih dilakukan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jeni Johadi, iNews melaporkan. Sekarang saya ajak Anda ke Bali, kita lari di Bali, tapi tenang gak akan ditolak karena kita lari ya suka-suka aja di pinggir kuta gitu. Nah karena ini yang menarik pemirsa, bagaimana ada sebuah klub lari di Bali diduga diskriminatif karena menolak siapapun WNI yang mendaftar. Bahkan kerap berlari menghalangi jalan sambil menyalakan flare, dan 2 WNA Belanda penyelenggara kegiatan sudah keluar dari Indonesia. Klub lari yang berlokasi di Canggu, Bali mendadak viral. Klub ini diduga selalu menolak WNI dan hanya mengeksklusifkan diri untuk WNA. Dalam kegiatannya gelaran Bali Silent Disco, klub ini selalu bergerombol, bahkan berlari hingga menghalangi lalu lintas jalan raya. Klub ini juga pernah menyalakan flare saat berlari di waktu malam. Belakangan banyak WNI yang mengeluhkan klub ini karena menolak keanggotaan WNI. Melalui akun media sosialnya, klub lari ini pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Sementara anggota DPD RI sekaligus tokoh masyarakat Bali, Niluh Jelantik, meminta Dirjen Imigrasi tegas menindak komunitas dan penyelenggara kegiatan yang dinilai meresahkan. Laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. Dirjen Imigrasi pun mengecam gelaran yang diorganisir 2 WNA Belanda berinisial JAS dan HKV. Selain diskriminasi, penyelenggara melanggar aturan keimigrasian. WNA dilarang menjadi penyelenggara acara dan hanya diizinkan menjadi kru atau tim resmi aktivitas internasional. Kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk pengusutannya seperti apa? Untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian. Meski kedua WNA sudah meninggalkan Indonesia pada Rabu pekan lalu, pihak imigrasi memasukkan keduanya ke dalam daftar cekal dan memanggil PT SIG sebagai penjamin kedua WNA tersebut. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya baik, kita lanjutkan pemirsa. Seorang pekerja migran Indonesia asal kampung Ketileng, Kota Serang, Banten diduga disekap majikannya di Arab Saudi. Korban dan keluarga minta bantuan agar dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Ditahan sama majikan, saya disekap, saya nggak diperbolehkan pulang, gaji saya juga ditahan. Pengakuan Atilah, pekerja migran Indonesia asal kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Walantaka, Serang, Banten ini viral di media sosial. Atilah mengaku disekap majikannya dalam kondisi sakit dan gajinya pun ikut ditahan. Atilah dan keluarganya meminta pertolongan pemerintah agar segera bertindak dan memulangkan Atilah. Kondisi Atilah yang sakit membuat keluarga khawatir. 8 bulan katanya.
Jadi nggak bisa pulang sampai sekarang ya? Sampai sekarang nggak pulang. Udah upaya minta bantu ke siapa aja? Upaya bantuan kesana kemari, ya nyatanya kan belum ada hasil. Menanggapi aduan, Pemprov Banten menggelar rapat koordinasi bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Banten untuk memastikan penanganan kasus sesuai mekanisme perlindungan PMI. PMI juga sudah kami hubungi juga atas nama Ibu Atila yang saat ini berada di Arab Saudi. Cuma memang terbaru kami kontak belum bisa terhubung, masuk tapi belum diangkat, direspon gitu, untuk bisa memonitor posisinya di mana sekarang ini gitu. Hingga saat ini, BP3MI masih terus berusaha menghubungi korban untuk mengetahui keberadaan dan kondisinya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Cekcok viral antara petugas security dengan pengemudi mobil mewah di depan halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta Pusat berujung damai. Meski kedua belah pihak telah saling memaafkan, namun pengemudi dan dua penumpangnya yang merupakan oknum anggota Polri masih harus menjalani pemeriksaan paminal. Insiden cekcok antara Satpam dengan pengemudi mobil mewah yang terjadi di depan halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat berujung damai. Kesepakatan damai setelah kedua belah pihak menjalani mediasi di Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Sementara untuk pelanggaran lalu lintas dan penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai akan ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Pengemudi dan dua rekannya yang merupakan oknum anggota Polri juga masih harus memberikan keterangan kepada paminal. Telah disepakati bahwa persoalan perselisihan antara pengemudi dan saudara Victor diselesaikan secara kekeluargaan, kedua belah pihak saling memaafkan, mengakui kesalahan dan saling memaafkan. Dugaan pelanggaran lalu lintas dari pengemudi ini malam ini juga akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakum Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Orang itu sekarang sudah diamankan. Ada sekarang tuh di dalam sini ada paminal dari Jawa Barat. Ya, jadi sekarang mereka diamankan juga. Tapi antara petugas keamanan Victor dan pengemudi kendaraan dan penumpangnya 3 orang sudah dimediasikan dan sudah sama-sama menerima dan mengakui ada kesalahpahaman yang terjadi. Diketahui percecokan antara security dengan pengemudi dan dua penumpang mobil mewah terjadi pada 22 Juli di tempat penyeberangan orang halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Percekcokan dipicu aksi pengemudi yang nekat menerobos lampu merah hingga menimbulkan tindakan penggedoran mobil oleh petugas keamanan yang saat itu akan menyeberang jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, tak lama setelah sayembara penangkapan begal diluncurkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, 3 terduga pelaku begal diklaim ditangkap warga. Sayembara ini juga membuat banyak warga Jawa Barat turun ke jalan memburu pelaku begal. Video rombongan pengendara motor yang melintas di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung ini muncul tak lama setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil membantu menangkap begal. Kehadiran rombongan tersebut membuat warga yang berada di lokasi waspada. Pak Deddy, sama masyarakat benang Pak Deddy. Dalam unggahan lain, warga Jawa Barat mengklaim berhasil menangkap 3 terduga pelaku begal. Aksi penangkapan tersebut diunggah ke media sosial disertai permintaan hadiah sayembara yang diberikan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Dari Kota Bandung, Muhammad Farhan, saya langsung menggagalkan aksi begal saat patroli keamanan dini hari di kawasan Binong, Kiara Condong. Dalam insiden tersebut, Farhan bersama aparat keamanan mendapati seorang pengendara motor yang tengah dikeroyok oleh 7 motor pelaku begal. Tadi kamu mesti pepet.
Berburu begal soalnya ya 50 juta di KDM. Ya begal aing tuh di tempat sepi buru begal aing ya. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan seorang warga melakukan patroli malam di jalan sepi sambil mencari keberadaan pelaku begal. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi dalam sayembara yang diumumkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sayembara penangkapan begal. Ya, Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara ini. Menurutnya penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Yusril juga ingatkan iming-iming hadiah seperti yang disayembarakan KDM dapat mendorong sebagian orang bertindak di luar koridor hukum. Dan menurutnya masyarakat memang dapat membantu aparat tapi tidak boleh bertindak main hakim sendiri. Dan sebelumnya aksi begal yang kian meresahkan warga di Jawa Barat mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah tegas. Selain meminta polisi meningkatkan patroli, Pemprov Jawa Barat juga menggelar sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah. Suasana pengamanan di sejumlah titik rawan kriminalitas di Jawa Barat kini diperketat. Polisi meningkatkan intensitas patroli menyusul maraknya aksi begal yang membuat warga resah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan khususnya di wilayah Bandung Raya, Bekasi, dan Depok. Melalui akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku dalam keadaan hidup. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Menanggapi langkah ini, Kapolda Jawa Barat menyambut baik inisiatif tersebut. Kita menyambut baik ini untuk bahwa Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas. Sementara Guru Besar Ilmu Hukum Supardi Ahmad menilai penangkapan pelaku kejahatan memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun harus tetap dilakukan sesuai koridor hukum dan menjadi kewenangan aparat kepolisian. Yaitu produksi narasi untuk menangkap begal itu hendaknya proporsional, supaya tidak terjadi main hakim sendiri. Lebih baik efektifkan aparat penegak hukum. Lebih baik masyarakat ditingkatkan kepeduliannya. Lebih baik ditingkatkan edukasinya supaya tidak terjadi pembegalan dan lain sebagainya. Bukan dengan cara memberikan iming-iming, melakukan sayembara untuk bisa menangkap begal akan diberikan hadiah. Di tengah maraknya aksi begal, masyarakat diharapkan berperan aktif dengan melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang, bukan mengambil alih fungsi penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara terkait isu dirinya turun tangan mengurus cuti pegawai. Sindo Sore segera kembali. Kau punya, lu tahu jawabannya. Wartawan tidak boleh dihina dan direndahkan secara sembarang di ruang publik. Saya sudah kasih tahu ke Febri jam